Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afla Muzaka dan teman saya Salwa Nabila. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear dan kuadrat. Lanjut saja. Persamaan linear adalah kalimat matematika terbuka yang variabelnya berpangkat tertinggi 1 dan ruas-ruasnya dihubungkan dengan tanda sama dengan. Cara penyelesaian dengan menentukan semua harga variabel yang memenuhi persamaan tersebut. Suatu persamaan linear dalam n perubahan variabel adalah persamaan dengan bentuk A1 X1 tambah A2 kali X2 tambah titik 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 AN XN sama dengan B, di mana A1, A2, AN, dan B adalah bilangan-bilangan real dan X1, X2, Xn adalah perubahan. Untuk jenis-jenis persamaan linear, di sini ada persamaan linear satu variabel, persamaan linear dua variabel, persamaan linear tiga variabel. Untuk persamaan linear satu variabel, untuk satu variabel ini bisa dikatakan sangatlah mudah. Biasanya menggunakan huruf X. Contoh AX sama dengan B. Cara mengerjakannya yaitu dengan memindahkan A ke ruas kanan sehingga akan menjadi seperti X sama dengan B per A. Untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh Salwa. Oke, untuk yang soal pertama ada 4x sama dengan 12. Cara mengerjakannya ialah 4-nya dipindah ke ruas kanan. Kalau kali dipindah ke ruas kanan, maka akan menjadi dibagi. Jadi di sini x sama dengan 12 dibagi 4. Jadi jawabannya x adalah 3. Lanjut, persamaan linear dua variabel biasanya menggunakan huruf X dan Y. Untuk dua variabel ini, cara yang digunakan metode eliminasi atau menghilangkan salah satu antara X dan Y. Kayak AX tambah BY sama dengan C. Untuk contoh ini akan dijelaskan oleh Salwa. Untuk yang soal kedua, yaitu x tambah y sama dengan 2, lalu ada 2x tambah y sama dengan 3. Berapakah nilai x dan y? Cara mengerjakannya yaitu dengan eliminasi. Kita eliminasi nilai y karena keduanya udah sama. Jadi di sini x plus y sama dengan 2. Lalu 2x plus y sama dengan 3. Kita karena nilai y-nya sudah sama, ini plus y, ini juga plus y, jadi kita kurangi x min 2x, maka hasilnya min x. Sedangkan ini 2 dikurangi 3 sama dengan minus 1. Jadi x sama dengan 1. Persamaan linear tiga variabel biasanya menggunakan huruf X, Y, dan Z. Ada beberapa cara untuk memecahkan persamaan linear tiga variabel ini, yaitu dengan metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Itu AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Untuk contoh soal ini nanti akan dijelaskan oleh Salwa. Berapa nilai masing-masing dari x dan y dan z? Penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita akan eliminasi z. Tapi sebelumnya kita akan menamai persamaan ini. Jadi x plus y min z sama dengan min 3. Lalu ada x plus 2y plus z sama dengan 7. Lalu ada 2x plus y plus z sama dengan 4. Nah, ini kita namakan persamaan
1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Kita akan eliminasi nilai Z. Persamaannya menggunakan persamaan yang persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi, kita masukkan persamaannya. X plus Y min Z sama dengan min 3, lalu ada X plus 2Y plus Z sama dengan 7. Karena nilai Z-nya berbeda, ini minus dan ini plus, maka di sini tandanya adalah plus. Ini jadi 2X, lalu ini jadi 3Y, mohon maaf, lalu ini ada 4. Lalu yang ini kita namakan persamaan keempat. Selanjutnya, kita akan mencari persamaan kelima, yaitu dengan mengeliminasi nilai Z juga, tapi kali ini kita akan menggunakan persamaan kedua dan ketiga. Oke, kita langsung saja. X plus 2Y plus Z sama dengan 7, lalu ada 2X plus Y plus Z sama dengan 4. Oke, karena nilai Z nya sudah sama, jadi di sini tandanya adalah minus. Oke, X kurangi 2X min X, lalu 2Y dikurangi Y plus Y, lalu ada 7 kurangi 4, jadi 3. Kita namakan ini persamaan kelima. Selanjutnya, kita akan mengeliminasi nilai X dari persamaan 4 dan 5. Kita tulis dulu persamaan 4 dan 5-nya. 2X plus 3Y sama dengan 4, lalu ada min X plus Y sama dengan 3. Karena di sini nilai X-nya berbeda, jadi kita harus samakan dulu. Itu dengan cara yang di atas dikalikan dengan 1, lalu yang di bawah dikalikan dengan 2. Jadi ini 2X plus 3Y sama dengan 4, lalu di bawahnya ada min 2X plus 2Y sama dengan 6. Kita jumlahkan. Karena nilai X-nya berbeda, jadi di sini tandanya plus. 3Y plus 2Y, 5Y. 4 plus 6, 10. Maka Y, ini 5, kita pindah ruas ke kanan, jadi dibagi. Jadi 10 dibagi 5, hasilnya 2. Karena nilai Y sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah substitusi, yaitu substitusi adalah masukkan nilai yang sudah ditemukan. Kita akan memasukkan nilai Y ke persamaan 5, yaitu min X plus Y sama dengan 3, min X plus ini Y-nya 2, jadi di sini 2 sama dengan 3, min X sama dengan ini 2 dipindah ruas ke kanan, jadi dikurangi, jadi X sama dengan minus 1. Langkah terakhir yaitu substitusikan nilai X min 1 dan Y sama dengan 2 ke persamaan yang pertama, yaitu X plus Y min Z
sama dengan min 3. X-nya min 1 plus Y-nya 2 min Z. Ini minus 3. Jadi ini min Z sama dengan minus 4, maka Z sama dengan 4. Berikut soal penerapan sistem linear dalam kehidupan sehari-hari. Pada hari Minggu, Ucup, Gibran, Agus, dan Akbar membeli perlengkapan sekolah di toko buku. Ucup membeli 4 buku, 2 ballpoint, dan 3 pensil dengan harga 26.000. Gibran membeli 3 buku, 3 ballpoint, dan 1 pensil dengan harga 21.500. Agus membeli 3 buku dan 1 pensil dengan harga 12.500. Jika Akbar membeli 1 buku, 2 ballpoint, dan 2 pensil, berapakah harga yang harus ia bayar? Kita misalkan buku X, lalu ballpoint Y, dan pensil Z. Lalu buat persamaan seperti ini. Ucup 4 buku, 2 ballpoint, dan 3 pensil. Gibran 3 buku, 3 ballpoint, dan 1 pensil. Sedangkan Agus 3 buku dan 1 pensil. Lalu yang ditanya adalah Akbar. Jika Akbar membeli 1 buku, 2 ballpoint, dan 1 pensil, berapakah harga yang harus dibayar oleh Akbar? Pertama, kita namai persamaannya dulu. Yang ini persamaan ke-1, ini persamaan kedua, lalu ini persamaan ketiga. Langkah pertama, kita akan menggunakan metode eliminasi. Kita akan mengeliminasikan variabel Y pada persamaan 1 dan 2 untuk mendapatkan persamaan keempat. Kita tulis 4x plus 2y plus 3z sama dengan 26. Lalu 3x plus 3y plus z sama dengan 21.500. Kita akan eliminasi nilai y. Karena nilai y-nya belum sama, kita kalikan agar nilainya sama. Yang di atas kita kalikan dengan 3. Yang di bawah kita kalikan dengan 2. Maka hasilnya 12x plus 6y plus 9z sama dengan 78.000. Lalu di bawahnya ada 6x, 6y, dan 2z. 21.500 dikalikan dengan 2, hasilnya 43.000. Lalu kita eliminasi nilai y dengan dikurangi karena nilai y-nya sudah sama. Lalu 12x dikurangi 6x, 6x. Karena y-nya sudah habis, jadi kita langsung yang di z. 9z dikurangi 2z. Ini 7z. Lalu 78.000 dikurangi 43.000, yaitu 35.000. 35.000 . 35.000 dikurangi 43.000 yaitu 35.000. 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 35.000 dikurangi 43.000 yaitu 35.
Ini kita namakan persamaan keempat. Langkah selanjutnya yaitu eliminasi variabel Z pada persamaan 3 dan 4 untuk mendapatkan nilai X. Oke. Kita masukkan persamaan 3 dan 4. Persamaan 3 ada 3X plus Z sama dengan 12.500. Lalu ada 6X plus min 7Z 35.500. 35.000, mohon maaf. Lalu kita karena nilai Z-nya berbeda, jadi kita akan kalikan terlebih dahulu. Mohon maaf, di sini plus, di sini juga plus. Karena nilai Z-nya belum sama, jadi kita samakan terlebih dahulu. Yang di atas kita kalikan dengan 7, lalu yang di bawah dengan 1. Jadi 21X plus 7Z sama dengan 87.500. Lalu di bawahnya 6X plus 7Z sama dengan 35.000. Karena nilai Z-nya sudah sama, jadi kita kurangi. 21X dikurangi 6X, 15X. Lalu 87.500 dikurangi 35.000, hasilnya 52.500. Lalu kita pindah 15X sama dengan 52.500. 15 ya kita pindah ke ruas kanan jadi X. 52.500 dibagi 15, maka hasilnya X sama dengan 3.500. Jadi ini nilai X. Langkah selanjutnya yaitu substitusikan nilai X ke persamaan 4. Jadi persamaan 4, 6X plus 7Z sama dengan 35.000. Lalu masukkan nilai X-nya 3.500, 7Z 35.000. 6 dikali 3.500 hasilnya 21.000. Lalu ada 7Z 35.000. Lalu 21.000 kita pindah ke ruas kanan. Jadi 7Z sama dengan 35.000 dikurangi 21.000. Maka 7Z hasilnya 14.000. Maka 7-nya pindah ke ruas kanan jadinya Z 2.000. Langkah selanjutnya yaitu substitusikan nilai X dan Z ke persamaan 2. Jadi persamaan 2 itu 3X plus 3Y plus Z sama dengan 21.500.
500. Masukkan nilai X dan Z. Jadi 3 dikali 3.500. Lalu Z-nya 2000. Hasilnya 3 dikali 3.500 hasilnya 10.500. 3Y plus 2000 21.500. Lalu ini 10.500 dan 2000 nya dipindah ke ruas kanan. Jadinya di sini tinggal 3Y sama dengan 9.000. Y ini jadi 3-nya dipindah ke ruas kanan juga, sisanya Y sama dengan 3.000. Yang ditanyakan adalah Akbar. Jika Akbar membeli 1 buku, 2 ballpoint, dan 2 pensil, maka berapa harga yang harus Akbar bayar? Jadi kita masukkan nilai-nilainya. X yaitu 3.500. Lalu ada 2Y 3.000. Lalu ada 2Z 2.000. Maka hasilnya di sini 3.500 tambah 6.000 tambah 4.000 sama dengan 13.500. Jadi harga yang harus dibayar Akbar adalah sebesar 13.500. Lanjut ke persamaan kuadrat. Bentuk persamaan kuadrat yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana A bilangan real dan disebut koefisien dari variabel X kuadrat. B bilangan real dan disebut koefisien dari variabel X. Bilangan real dan disebut sebagai konstanta. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat yaitu memfaktorkan. Misalnya P dan Q bilangan bulat dan bentuk X kuadrat tambah BX tambah C dapat difaktorkan menjadi X tambah Pi X tambah Q sehingga bentuk X kuadrat tambah BX tambah C yaitu X tambah Pi. Untuk contohnya akan dijelaskan oleh Salwa. Oke, contoh soal berikutnya yaitu dari cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Contoh soalnya yaitu ini X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan 0. Kita akan memfaktorkannya menjadi 2, yaitu sini X, sini X. Lalu bagaimana cara menentukannya? Kita pertama fokus ke 15 ini, 15 terlebih dahulu. Ini bisa difaktorkan yaitu 1 kali 15, 3 kali 5. Sudah tidak ada lagi. Lalu ini negatif 8. Hanya bisa difaktorkan dengan negatif 3 dan negatif 5. Nah, gunakan angka yang sama antara ini.
yaitu 3 dan 5. Untuk tandanya kita gunakan yang di angka tengahnya. Jadi di sini negatif 3 dan di sini negatif 5. Kenapa negatif 3 terlebih dahulu? Kita pilih angka yang paling kecil di antara dua angka ini. Nah, jadi begini, kita keluarkan dari kurung, tanda kurungnya, jadi x min 3 atau x min 5. Ini sama dengan 0 ya. Di sini sama dengan 0. Lalu kita pindah ruas negatif 3-nya ke kanan, jadi x sama dengan 3 atau ini juga sama, jadi x sama dengan negatif x sama dengan 5. Nah, seperti itu caranya. Yang kedua, kita akan menggunakan rumus ABC. Contoh soalnya masih sama dengan yang tadi di atas. X pangkat 2 min dikurangi 8x plus 15 sama dengan 0. Kita gunakan rumus ABC. Rumus ABC yaitu x sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat dikurangi 4 AC per 2A. Nah, di sini tuh x-nya, sebenarnya kan ini 1 x pangkat 2, lalu ini negatif 8, dan ini 15. Jadi ini A, ini B, ini C. Nah, masukkan nilai-nilainya. Ini negatif kenapa ini B, B-nya di sini di rumus negatif, jadi dan B yang aslinya negatif, jadi negatif ketemu negatif jadi positif. Plus minus B kuadrat berarti negatif 8 kuadrat plus minus dikurangi 4, A-nya 1, lalu C-nya 15 per 2 kali 1. Jadi sini 8 plus minus 64 dikurangi 60 per 2. Nah, kita pisahkan. Ini plus minusnya kita pisahkan, jadi di sini x1 misalnya di sini 8 plus 2, karena ini 64 dikurangi 60 kan 4. Akar dari 4 adalah 2. Jadi di sini seperti ini. Jadi ini 8 tambah 2 itu 10, 10 dibagi 5, jadi x1 ada 5 atau x2 itu 8 dikurangi 2, jadi ini 8 dikurangi 2 6 per ini x2. Mohon maaf. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.